Halo Sobat Sehat RSCM, saya Dr. Gina, psikiater dari KSM Kesehatan Jiwa di RSCM. Pernahkah Sobat Sehat mengalami rasa khawatir yang berlebihan? Atau mungkin rasa gelisah yang disertai dengan keluhan fisik yang munculnya terus-menerus selama beberapa waktu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda? Dan bagaimana kita bisa membedakan rasa cemas yang wajar dengan satu kondisi yang disebut sebagai gangguan cemas? Hari ini kita akan belajar dari ahlinya, yaitu Dr. Heriani, spesialis kedokteran jiwa konsultan dari KSM Kesehatan Jiwa RSCM. Keluhan-keluhan yang dicontohkan tadi dapat menjadi salah satu gejala gangguan cemas. Sebenarnya rasa cemas itu hal yang wajar dirasakan apabila memang penyebabnya jelas. Misalnya, mau menghadapi ujian, menunggu hasil PCR, atau keluarga ada yang sakit parah, wajar lah ya kita cemas. Tapi dikatakan gangguan apabila sumber kecemasannya itu tidak jelas, baru ada di pikirannya saja, penuh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ya. Dan kecemasannya menetap lama serta bereaksi berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas harian orang tersebut atau orang-orang sekitarnya. Contoh nih, suami pulang terlambat 30 menit langsung berpikir nih, aduh jangan-jangan pergi kemana nih sebelum pulang. Lalu dia nelpon suami, masuknya ke voice call, ih pasti selingkuh nih suami saya gitu ya. Jadi waktu suaminya pulang langsung dilabrak dengan tuduhan, kemana kamu gitu ya. Pasti gini. Suaminya mau memberikan penjelasan gak didengarkan ya. Padahal suami itu sebenarnya sudah lelah karena mobilnya mogok. Baterai HP habis sehingga tidak bisa menghubungi bengkel sehingga tertahan lama. Nah, kalau pola seperti ini berlangsung terus-menerus, kemungkinan sudah menjadi gangguan. Nah, tadi kan sudah diberikan gambaran seperti apa pikiran-pikiran yang berkaitan dengan rasa khawatir itu yang mengganggu. Sebetulnya apa saja sih keluhan yang biasanya dialami orang dengan gangguan cemas? Dan bentuk gangguan cemas itu biasanya apa saja ya dok? Nah, selain perasaan cemas, rasa cemas itu seringkali disertai dengan ketegangan, kegelisahan, atau berbagai gangguan fisik seperti dada berdebar, nafas sesak, sakit kepala, ke toilet melulu, misalnya keringat dingin, serta ketegangan otot. Kalau untuk bentuk-bentuk gangguan cemasnya apa saja dok? Nah, gangguan cemas sendiri ada beberapa kelompok ya. Gangguan cemas menyeluruh seperti yang tadi dicontoh, gangguan panik, gangguan fobik, gangguan obsesif kompulsif, sampai gangguan stres pasca trauma. Anak-anak sendiri bisa mengalami gangguan cemas misalnya pada awal masuk sekolah. Biasanya itu kita sebut gangguan cemas perpisahan, ya kan, dari rumah baru mau nggak boleh ditungguin nih di sekolah misalnya. Atau ada perubahan dalam hidup sehingga kita mengalami gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. Gitu. Dari keterangan yang tadi disampaikan, terlihat bahwa kecemasan ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola rasa cemas agar jangan sampai terjadi berlebihan dan jangan sampai jadi gangguan? Terdapat berbagai metode gangguan cemas yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mengelola rasa cemas yang berlebihan tadi sebelum hal tersebut menimbulkan gangguan. Anda perlu mengawali metode ini dengan pola hidup sehat ya. Pertama, pola makannya sehat ya. Kurangi konsumsi kafein. Kafein bikin deg-degan gitu ya, terutama saat mendekati jam tidur. Kemudian tidur cukup berkualitas. Hindari begadang kalau bisa sih ya, sekali-sekali mungkin boleh, tapi sebaiknya atur waktu tidur dan bangun di jam yang sama, teratur, dan durasinya minimal 7 jam. Belajar menerapkan sleep hygiene demi tidur yang berkualitas. Kemudian lakukan aktivitas rutin seperti olahraga yang teratur, bisa berupa yoga, jogging, berenang, lain-lain pokoknya yang enak lah ya. Kemudian kalau ada sesuatu, cari sisi humor dari sumber stres untuk menghindari kondisi sampai kita menjadi overwhelming. Dan jalin kontak, cerita sama orang yang dipercaya, bisa keluarga, bisa teman gitu ya, dan itu akan
bisa membantu kita menghadapi situasi sulit dibandingkan dipendam sendiri, lalu kita malah menarik diri. Nah, jika seseorang mengalami gangguan cemas terus-menerus hingga menimbulkan penderitaan dan mengganggu kehidupan sehari-hari, sepertinya mungkin Anda perlu melakukan konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan jiwa, termasuk psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, konsultasi untuk apa? Ngomong-ngomong aja misalnya gitu. Nomor satu, kita menentukan diagnosis. Ini cemasnya wajar atau sudah berlebihan. Selanjutnya tentu untuk mendapatkan bantuan mengatasi gangguan cemasnya. Kemudian bisa berupa obat ya, dan yang harus diminum sesuai dengan anjuran. Dan obat itu perlu dikonsumsi selama waktu tertentu dengan takaran khusus yang diawasi oleh dokter agar mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian ada yang namanya psikoterapi untuk mendiskusikan pengalaman kecemasan yang mengganggu tadi, lalu menyusun strategi untuk mengatasi kecemasan, serta mengolah penyebab kecemasan agar tidak muncul lagi di kemudian hari. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mengatasi kecemasan yang sudah berlebih, bisa diterapkan teknik mengelola stres seperti melakukan latihan relaksasi. Nah, relaksasi ini beda dengan misalnya yang membuat kita rileks seperti tidur atau chilling gitu ya sama teman-temannya, nongkrong, healing kalau anak sekarang bilang, enggak, itu beda. Jadi, tapi ini merupakan latihan pernapasan dan merelaksasikan otot-otot, jadi terstruktur. Bisa juga dengan meditasi, latihan mindfulness, dan juga melakukan aktivitas yang membuat rileks itu tadi juga bisa ya, tapi maksudnya beda relaksasi dengan yang membuat rileks. Begitu. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya tadi Dr. Heriani. Jadi jelas ya buat Sobat Sehat semua bahwa kesehatan itu nggak cuman untuk fisik aja, tapi kita juga bicara tentang kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Makanya kita mesti ingat selalu untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun jiwa kita ya Sobat Sehat. Baik Sobat Sehat RSCM, tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi untuk COVID-19 ya.